Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bevi Failatari, NIM 2112-11775 dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1A. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Pancasila, materinya yang berjudul Teori Kebenaran Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. Sebelum itu, mari kita menjelaskan pengertian ilmu. Yang pertama, menurut Abbas Hamami Mintareja tahun 1943, dalam bukunya halaman 63 dalam diktat yang berjudul Epistemologi yang mentengahkan bahwa ilmu atau sains dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang mempunyai perwayuan arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, dapat dari sudut pandang sebagai pengetahuan atau hasil kegiatan, tetapi juga dapat dari sudut pandang metode atau aktivitas seperti sebagai proses. Ilmu sebagai hasil kegiatan seperti yang diutarakan oleh John Zeeman tahun 1988 dalam bukunya halaman 8, bahwa ilmu jelas merupakan satu hasil ciptaan sadar manusia. Dengan sumber historis yang didokumentasikan secara baik dengan lingkup dan kandungan yang dapat ditentukan secara pasti, dan dengan orang profesional terpercaya yang mempraktikkan serta menguraikannya. Setiap ilmu harus memiliki objek, baik objek formal maupun material. Yang dimaksud objek material adalah sesuatu hal yang ingin dikaji, sedangkan objek formal adalah sudut pandang atau kacamata yang dipakai untuk mengkaji. Ilmu yang satu dengan ilmu yang lain berbeda justru terletak pada objek formalnya. Objek material dapat sama, tetapi yang membedakannya adalah objek formalnya. Suatu ilmu harus bersistem, artinya harus merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dari kesatuan ini mempunyai bagian-bagian yang saling berhubungan, intoleransi maupun hubungan interdependensi. Secara keseluruhan yang bulat, setiap ilmu juga memiliki metode sendiri-sendiri. Satu jalan atau cara untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan. Akhirnya, kebenaran satu ilmu harus bersifat universal, artinya berlaku di sembarang tempat, ruang, dan waktu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode dan kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menemukan pengetahuan yang dipercapai terdiri atas beberapa langkah tertentu yang kait-mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Sedangkan kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang bersifat objektif, maksudnya betul-betul didukung oleh fakta kenyataan dalam proses untuk mencapai kebenaran tersebut. Ilmu tidak hanya memakai teori kebenaran, korespondensasi saja melalui pemikiran empirisnya, tetapi juga menerapkan teori kebenaran koherensi melalui pemikiran rasionalnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Terlebih dahulu akan dibahas tentang Pancasila sebagai sistem ilmiah. Menurut Poedja-Wijatna dalam bukunya Tahun dan Pengetahuan sebagaimana dikutip oleh Kailan tahun 1995 dalam bukunya halaman 13-14. Sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenaran harus bersifat universal. Pancasila sebagai sistem objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Atau dengan perkataan lain, objek material Pancasila adalah segala unsur, nilai yang secara konkret tercermin pada bangsa Indonesia, berupa kepribadian, sifat, karakter, dan pola dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek formal Pancasila adalah berupa pelaksanaan Pancasila dalam praktek kenegaraan secara resmi segi yuridis keanekaragaman. Sekarang akan dibahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Objek filsafat bersifat menyeluruh, artinya tidak berupa hal khusus tertentu. Sistem filsafat harus bersifat koheren. Metodenya bersifat mendasar atau sampai ke hakikatnya. Dan kadar kebenarannya bersifat spekulatif. Atau dengan kata lain, sistem filsafat itu merupakan satu bangunan konsepsional yang bersifat nasional, yang mempunyai ciri-ciri bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif. Menurut Bakri tahun 1994. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Sehingga perlu digali lagi berbagai kemungkinan sumbangan Pancasila bagi kemajuan dunia ilmiah dan kefilsafatannya. Selanjutnya, sistem kefilsafatan Pancasila Noto Nagoro. Pancasila merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa. Perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Noto Nagoro diambil dari ada kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Menurut Noto Nagoro, antara landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Dengan demikian, secara tegas dalam Pancasila tercermin pandangan bangsa Indonesia tentang Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Selanjutnya, tentang kebenaran ilmu berdasar teori kebenaran Pancasila. Kelebihan ilmu diantaranya terletak pada pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis, serta telah teruji kebenarannya. Melalui beberapa langkah dalam metode keilmuan, dari perumusan masalah sampai penemuan teori ilmiah, ilmu berhasil menetapkan kebenaran ilmiah. Pada dasarnya, kebenaran dalam ilmu meliputi 3 jenis teori kebenaran, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Perhitungan ini berkaitan dengan kemungkinan untuk pengembangan baik berupa penyempurnaan maupun melengkapi teori yang sudah ada. Bahkan dapat saja mengganti dengan teori yang baru sama sekali. Selanjutnya, teori kebenaran Pancasila. Yang pertama, teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Yang kedua, teori korespondasi. Menurut teori korespondasi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang ketiga, teori pragmatik. Nilai kebenaran proposi diukur dengan kriteria apakah proposi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Selanjutnya, contoh pengamalan Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan. Yang pertama, memanfaatkan teknologi dan penguasaan iptek dengan benar, seperti membuat tugas, penggunaan media elektronik sebagai penunjang pembelajaran yaitu Zoom, Classroom,
Dengan ini kita tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ketiga kemajuan iptek sangat diperlukan guna untuk perkembangan masa ke masa serta menjawab tantangan zaman. Contoh yang kedua, yaitu meningkatkan motivasi belajar mahasiswa melalui metode online. Yaitu metode online ini memiliki banyak rintangan dan hambatan bagi mahasiswa seperti jaringan yang tiba-tiba hilang dan lain sebagainya. Yang ketiga, contoh yang ketiga, bermusyawarah serta berdiskusi. Contohnya itu seperti berdiskusi kelompok dan bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Baiklah, hanya sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.